Cara maksimalkan growth subscriber. Yang pertama adalah fokus ke penonton baru. Kenapa gue bilang penonton baru? Karena kalau penonton lama kan mereka udah paham ya bagaimana karakter kita, bagaimana video kita, bagaimana konsep editing yang kita punya. Tapi kita akan fokuskan ke penonton baru. Bagaimana membangun kepercayaan, membangun branding. Yang pertama kita gunakan judul. Gunakan judul yang sederhana. Yang kedua thumbnailnya. Dua kunci ini adalah kuncinya. Baru kita pikirkan konsep videonya seperti apa, editingnya seperti apa. Kita konten itu nggak harus susah, nggak harus sampai beli alat yang harganya ratusan juta, nggak. Cukup bagaimana kita menyampaikan sesuatu menjadi lebih mudah, membuat sesuatu menjadi sederhana. Cukup itu aja. Kalau misalnya hal-hal seperti ini kita sampaikan, ya, kita buat lebih sederhana dan orang lain menjadi paham, berarti kita sudah berhasil menjadi seorang kreator. Dan kedepannya kita terus untuk upgrade atau improve diri kita agar lebih berkembang. Nah, bagaimana cara memilih judul yang baik? Judul yang baik, kita harus tahu targetnya siapa. Sebelum kita bikin judul, kita harus pahami dulu siapakah target audiens kita. Kalau misalnya anak-anak, kita buat judul yang lebih mudah. Kalau ibu-ibu, ya udah kita bikin. Ini menyesuaikan. Yang kedua, thumbnailnya. Jangan gunakan thumbnail yang banyak gambarnya lah, atau gambar-gambar yang inilah yang nggak jelas. Gunakan sesuai dengan isi videonya dan jangan sampai beda. Isi video, thumbnail, dan itu harus sama. Mungkin kalau dari bahasanya beda itu nggak masalah, tapi harus sama isinya. Ya, karena gue perhatiin banyak sekali kreator-kreator yang melakukan hal ini demi mendapatkan view. Itu nggak boleh, teman-teman. Nanti teman-teman bakal dicap oleh subscriber kita sebagai orang yang mungkin, wah ini orang nipu nih ya. Thumbnailnya kok begini, judul begini, tapi kok beda banget isinya. Nah, jangan buat hal seperti itu. Intinya kita harus jujur. Kita boleh mendapatkan subscriber, kita boleh mendapatkan view, tapi kita harus tetap mengutamakan kejujuran ketika kita dalam membuat konten. Belajar membangun hook video atau intro itu di 30 detik awal untuk di YouTube, 5-10 detik pertama di TikTok atau Instagram atau video pendek. Nah, kalau untuk video panjang, teman-teman usahakan di 30 detik pertama, jangan sampai penonton skip video kita. Ketika kita bikin video, di 30 detik pertama udah skip, berarti video kita itu tidak disukai penonton. Entah penyampaiannya, entah openingnya yang kebanyakan, entah hooknya nggak jelas. Harus ada evaluasi. Karena gini, orang-orang yang nonton video di TikTok atau di Instagram atau yang buka YouTube, mereka itu kebanyakan orang-orang kerja ya. Memang sih nggak semua ya, tapi orang-orang yang mungkin habis bekerja, dia butuh hiburan, terus tiba-tiba ada video nggak jelas kan, karena dia buka YouTube itu kan orang malas kebanyakan ya. Iya, orang mager, orang capek, orang malas. Terus disuruh buka YouTube, terus video siapa yang muncul, tiba-tiba ngasih penjelasan nggak jelas, ngomong bertele-tele, nggak kenal, nggak terkenal orangnya, ya orang bakal skip. Jadi intinya teman-teman harus bikin hooknya dulu. Nggak usah sampai ngomong kali panjang kali lebar, cukup singkat saja, tapi isi dari percakapan itu atau penyampaian itu ada maknanya dan ada artinya. Jadi orang ini akan paham apa yang kita sampaikan, apa yang kita sedang bahas di video ini. Nah, itu kedepannya teman-teman perhatikan hook ya, karena yang gue perhatiin itu banyak sekali kreator-kreator kecil. Mereka itu nggak memperhatikan hooknya, bikin video asal bikin video aja, upload, pasang thumbnail, bikin judul. Jangan buat hal seperti itu lagi. Performa video yang bagus itu dapat dari rekomendasi dan penelusuran. Kenapa ini penting? Kalau ketika kita upload video, tapi kita share ke grup Facebook, kita share ke grup Telegram, terus dapat sub-for-sub. Sistem sub-for-sub ini ada orang nih subscribe, terus kita subscribe lagi channel dia, itu saling support. Itu nggak boleh. Kenapa? Kita harus tetap menggunakan algoritma. Ketika kita mendapatkan video yang bagus atau dapat rekomendasi yang bagus, otomatis video kita bakal growth. Ya, caranya gimana bang? Yang tadi gue jelaskan, hooknya penting sekali. Judul, thumbnail, isi video, hook. Kalau ini sudah kita terpenuhi, otomatis kita akan mendapatkan rekomendasi dan dari YouTube. Ya, kalau dapat rekomendasi orang bakal tahu nih, oh ini channel si ini ya, bahasnya ini, penyampaiannya sangat simpel dan sederhana. Teman-teman nggak perlu ya menguasai hal-hal yang rumit lah, mempelajari ilmu-ilmu yang sudah dipahami, beli alat sampai
ratusan juta atau puluhan juta nggak masalah. Tapi itu nanti ya. Tapi kita fokuskan dulu untuk improve diri dulu. Karena alat itu sebagai penopang. Sebagai kreator, kita juga bisa improve diri. Berkomunikasi, kita harus bisa public speaking yang jelas. Bagaimana menguasai materi yang rumit menjadi sesuatu yang sederhana. Kita harus perhatikan itu. Ketika hal-hal seperti ini sudah kita perhatikan, kita bisa menyampaikan dengan sederhana, berarti kita berhasil nih, menjadi seorang kreator. Dan teman-teman kalau yang merasa bingung bagaimana membuat hal seperti ini, teman-teman harus belajar komunikasi. Di YouTube ada banyak sekali channel YouTube yang membahas ilmu komunikasi. Jadi teman-teman jangan hanya memahami sistem YouTube atau algoritma, tetap komunikasi itu menjadi kunci utama. Jangan kebanyakan minta subscribe. Ketika kita bikin konten berkualitas, orang tidak perlu diminta untuk menekan tombol subscribe dan like-nya. Cukup kita bikin konten yang bagus, buat hook menarik, bikin suasana konten kita menjadi sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Dia bakal subscribe. Kebanyakan dari kita, kebanyakan ngemis subscribe dan like, teman-teman. Dulu gue awal-awal konten ngelakuin hal itu. Dan ini normal-normal aja, karena kita mikir, oh iya, gue udah bikin video nih, orang pasti bakal subscribe dong. Enggak. Ketika kita menjadi seorang kreator yang bagus, kita nggak perlu nih, teman-teman nonton video gue apakah gue pernah minta like? Enggak. Pernah minta subscribe? Enggak. Orang bakal subscribe sendiri kan? Orang bakal nyari video sendiri kalau butuh. Jadi kita fokus akan kualitas konten kita. Tidak perlu kita minta subscribe lah. Tidak perlu lah kita minta like lah. Nggak perlu kita sampai beli, sampai sebar-sebar di grup, nggak usah. Biarkan sistem YouTube yang bekerja. Tugas kita sebagai kreator, improve skill kita, improve diri kita, dan kita tingkatkan lagi kualitas konten kita mulai dari visualnya, penyampaian komunikasinya, editingnya, dan thumbnail, dan juga judul videonya.